Nah, lalu tadi kan kepala dinas baru membandingkan, oh ini rata-ratanya 7, ini 8. Jadi kalau begitu siswa di SMP kelas 7 di SMPA dengan melihat rata-ratanya itu maka lebih rendah dari rata-rata skor tes matematika di SMPB. Nah, lalu dengan melihat rata-rata seperti ini, dalam diri kepala sekolah itu akan muncul pertanyaan. Selama ini guru matematika di SMPA itu mengajarnya banyak menggunakan model atau strategi apa yang dikembangkan di SMPA, sehingga skor rata-ratanya itu lebih rendah dari skor rata-rata di SMPB. Oleh karenanya, Bapak Kepala Dinas tadi juga ingin tahu di SMPB itu Bapak guru matematikanya itu mengajarnya seperti apa. Nah, jadi dengan demikian, dengan melihat rata-ratanya saja, lalu orang bisa membuat untuk sementara suatu dugaan gitu untuk bahwa pembelajaran misalnya di sini terlalu banyak, mungkin kurang mengaktifkan siswa misalnya. Mungkin di sini karena skor rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang di SMPA. Oh, di sini pembelajarannya itu lebih mengajak aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, jadi itulah salah satu ilustrasi bagaimana sebuah ukuran tendensi sentral itu diperlukan. Nah, itu yang pertama. Sehingga dengan cara seperti itu, walaupun yang dibandingkan itu kelompok, tapi ketika terjadi perbedaan, maka ada sebuah penjelasan mengapa yang satu lebih rendah dari yang lainnya. Itu bisa dicari penyebabnya secara kualitatif. Nah, itu jadi dengan demikian rata-rata itu yang pernah dibahas oleh Anda waktu kuliah di S1 atau mungkin juga di SMP juga rata-rata sudah. Ini yang dimaksud itu rata-rata hitung dan biasanya diberi nama dengan mean gitu. Ini dalam bahasa asingnya yang asli. Jadi mean di sini maksudnya rata-rata hitung. Sudah tentu ukuran tendensi sentral itu bukan hanya rata-rata. Nah, untuk itu kita lihat slide yang ada di depan ini. Nah, coba kita lihat di dalam slide itu saya menulis atau membuat semacam slide. Di situ tendensi sentral yang paling kiri itu mean, nah yang tadi barusan saja kita bicarakan. Di bawahnya saya menulis itu ada tanda X pakai topi, itu X bar dibacanya, dan itu melambangkan secara konvensi X pakai tanda topi di atas itu rata-rata untuk sampel. Saya menulis atau di sana ada tulisan mu di bawah mean itu. Mu itu tidak lain rata-rata populasi. Nah, kalau X bar itu statistik, jadi saya ulang lagi. Kalau mu itu sebuah parameter di dalam statistik itu. Nah, selanjutnya ukuran tendensi sentral yang lainnya namanya itu median. Saya kira Anda sudah pernah mengenal itu. Ditulisnya tuh MDN. Dan yang ketiga, ukuran tendensi sentral yang lainnya adalah modus.
Nah, untuk itu sebagai ilustrasi saja seperti yang saya tuliskan di depan di slide. Misalnya kalau kita memiliki data yang terurut seperti 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, maka min-nya, jadi rata-ratanya itu menjumlah semua skor itu dibagi banyaknya, sehingga untuk contoh ini rata-ratanya 5. Nah, kalau median, modus dulu. Kalau modus itu seperti Anda ketahui adalah skor atau data yang paling sering muncul. Dan yang satunya lagi median, itu skor atau data, anggota data yang ada di tengah setelah data itu diurutkan. Nah, itu tentu harus dipahami betul gitu. Nah, di sini jelas bahwa min, median, modus itu untuk kelompok. Nah, yang berikutnya bahwa ada sifat-sifat, karena saudara-saudara sekalian sudah belajar ini. Tapi coba kita lihat bahwa modus itu tidak stabil dari sampel ke sampel. Ini perlu nih, ini pemaknaan yang lebih ininya. Jadi bukan sekedar bahwa modus itu banyaknya gitu, tetapi dapat digunakan untuk data yang memiliki karakter nominal. Nah, ini dua sifat yang perlu diketahui oleh saudara sekalian. Sekali lagi bahwa modus itu tidak stabil dari sampel ke sampel. Begini.